PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai produsen pupuk urea terbesar di tanah air memiliki 5 pabrik urea berkapasitas produksi 2,98 juta ton per tahun dan pabrik amoniak berkapasitas produksi 1,85 juta ton amoniak per tahun. PT Pupuk Kalimantan Timur yang didirikan sejak 7 Desember 1977 dengan pusat produksi berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur, terus memegang komitmennya sebagai pendukung program ketahanan pangan nasional dengan selalu mengutamakan upaya pemenuhan kebutuhan pupuk nasional atau dalam negeri, khususnya bersubsidi untuk sektor tanaman pangan. PT Pupuk Kaltim mendapat penugasan pemerintah untuk mengamankan kebutuhan pupuk urea bersubsidi di 2/3 wilayah Indonesia, meliputi kawasan timur Indonesia dan sebagian Jawa Timur. PT Pupuk Kaltim kini memiliki jaringan pemasaran yang sangat luas dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan ini sangat menunjang pemasaran produk-produk PT Pupuk Kaltim, baik untuk sektor pangan, industri, dan perkebunan. Untuk mencegah penyelewengan pupuk urea bersubsidi dan agar pupuk urea bersubsidi tepat sasaran, maka pupuk urea bersubsidi telah dilakukan perubahan warna menjadi warna pink atau merah jambu. Dan terhitung mulai 1 Januari 2012, pupuk urea bersubsidi yang beredar semuanya sudah berwarna pink atau merah jambu. Perubahan warna tidak mengurangi kualitas. Kualitas sama, aman untuk tanaman, aman untuk lingkungan, dan ketersediaannya makin terjamin. Di samping memenuhi kebutuhan area dalam negeri, baik untuk sektor pangan, industri, maupun perkebunan, PT Pupuk Kaltim juga terus mengembangkan berbagai produk pupuk untuk peningkatan produksi pertanian dalam rangka mendukung tercapainya program ketahanan pangan nasional, antara lain dengan mengembangkan produk pupuk majemuk dengan nama dagang Pupuk NPK Pelangi dan pupuk organik dengan nama dagang Z-Organik. Dalam rangka peningkatan produksi pertanian, pada tahun 2011, Pupuk Kaltim telah menjalankan program Gerakan Peningkatan Produksi Pertanian Berbasis Korporasi atau GP3K seluas hampir 23.000 hektar yang tersebar di Sulawesi Selatan, Bali, Banyuwangi, Pasuruan, dan Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan pupuk urea, NPK Pelangi, dan Z-Organik dengan dosis masing-masing 100 kg urea, 300 kg NPK Pelangi 20-10-10, dan 500 kg pupuk organik Z-Organik. Secara umum, hasil panen di setiap wilayah rata-rata mencapai 8 ton GKP per hektar dan terjadi peningkatan rata-rata 2 ton per hektar. Untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas pertanian dari aspek teknologi pemupukan, pemerintah telah lama menganjurkan kepada petani untuk menerapkan teknik pemupukan berimbang dengan memberikan unsur hara makronitrogen, fosfor, dan kalium sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pada awalnya, penerapan pupuk berimbang menggunakan kombinasi pupuk tunggal urea atau ZA sebagai sumber nitrogen, TSP atau SP36 sebagai sumber fosfor, dan KCl sebagai sumber kalium. Kenyataan di lapangan, penerapan pemupukan berimbang dengan menggunakan pupuk tunggal sering menemukan kendala, di mana sampai saat ini sebagian besar petani kita dalam melakukan pemupukan belum memberikan secara lengkap unsur hara makro yang mutlak diperlukan tanaman, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, melainkan petani kita melakukan pemupukan untuk tanaman, baru memberikan unsur hara nitrogen melalui pupuk urea atau ZA, dan fosfor melalui pupuk TSP atau SP36, dan hanya sebagian kecil petani kita yang memberikan unsur hara kalium bagi tanaman. Petani kita sebagian besar sangat tergantung terhadap penggunaan pupuk urea, karena menurut mereka telah memberikan reaksi yang cepat bagi pertumbuhan tanaman, walaupun mereka sendiri mengetahui bahwa dengan memberikan pupuk urea secara berlebihan tidak dapat meningkatkan hasil pertaniannya. Kendala penerapan teknologi pemupukan berimbang di lapangan lebih banyak diakibatkan antara lain oleh ketergantungan petani terhadap penggunaan urea dan sering tidak tersedia serta mahalnya pupuk tunggal sumber kalium seperti KCl di lapangan, karena pupuk KCl ini tidak disubsidi oleh pemerintah. Untuk mengatasi kendala penerapan pemupukan berimbang seperti disebutkan di atas,
pemerintah mulai melakukan usaha untuk mengarahkan petani menerapkan pemupukan berimbang dengan menggunakan pupuk majemuk. Dalam rangka mendukung usaha pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian melalui penerapan pemupukan berimbang, maka PT Pupuk Kaltim sejak tahun 2004 mulai mengembangkan produk pupuk majemuk dengan nama dagang Pupuk NPK Pelangi. NPK Pelangi merupakan pupuk majemuk yang dibuat atau diproduksi melalui proses mechanical blending atau physical blending dengan melakukan pencampuran bahan baku penyusunnya tanpa merubah bentuk fisik maupun kimia dari masing-masing bahan baku penyusunnya. Karena NPK Pelangi dibuat dengan proses mechanical atau physical blending tersebut, maka tampilan pupuk NPK Pelangi menjadi berwarna-warni. Oleh karena tampilan pupuk yang berwarna-warni inilah, pupuk majemuk yang diproduksi oleh PT Pupuk Kaltim diberi nama Pupuk NPK Pelangi. Bahan baku utama NPK Pelangi. Pupuk NPK Pelangi yang diproduksi oleh PT Pupuk Kaltim dibuat dari bahan-bahan baku pilihan dengan kualitas yang tinggi dan dipilih bahan baku yang mempunyai bentuk granular atau butiran dengan ukuran butiran relatif sama sehingga homogenitas komposisi unsur hara yang diinginkan dapat dicapai. Urea granul merupakan pupuk nitrogen lepas lambat atau slow release nitrogen fertilizer sehingga unsur hara nitrogen dalam tanah dapat tersedia dalam jangka waktu lebih lama dan lebih banyak diserap oleh tanaman. Diamonium fosfat atau DAP atau monoamonium fosfat atau MAP dapat menyediakan nitrogen yang segera dapat diserap oleh tanaman dan mempunyai kandungan P2O5 yang tinggi dengan tingkat kelarutan P2O5 mencapai 90–95%. KCl flake merupakan sumber kalium dengan bentuk butiran lebih besar atau serpihan asli yang dapat mengurangi kecepatan hilangnya unsur hara ini sehingga lebih efisien. Bahan baku tambahan untuk melengkapi NPK Pelangi adalah unsur makro sekunder yaitu S, Ca, dan Mg, dan unsur hara mikro yaitu Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B, dan Si, dibuat dalam bentuk granul dengan ukuran butiran relatif sama dengan bahan baku utamanya, sehingga campurannya relatif homogen atau merata. Selain pupuk NPK Pelangi Mechanical Blending, saat ini PT Pupuk Kaltim juga telah memproduksi pupuk NPK Pelangi Fuse Blending atau Compound. NPK Pelangi Fuse Blending juga dibuat dari bahan baku yang berkualitas, lebih homogen, mudah larut, dan sangat cocok untuk semua jenis tanaman, khususnya padi, palawija, hortikultura, dan tanaman perkebunan. Keunggulan pupuk NPK Pelangi mempunyai formula yang fleksibel, sehingga dapat dibuat sesuai kebutuhan tanaman dan spesifik lokasi. Berbentuk granul dan mempunyai sifat lepas lambat atau slow release. Masing-masing unsur hara dapat dilepaskan sesuai dengan fungsi dan karakteristik serta keunggulan dari masing-masing bahan baku penyusun. Lebih efektif, efisien, sehingga menghemat biaya pemupukan dan tahan disimpan lebih lama. Dapat meningkatkan hasil hingga 30%. Untuk tanaman pangan, palawija, dan hortikultura, PT Pupuk Kaltim mengembangkan pupuk NPK Pelangi yang disubsidi oleh pemerintah dengan komposisi 20-10-10 dan berdasarkan pengalaman penggunaannya selama ini dapat meningkatkan hasil pada berbagai jenis tanaman tersebut di atas. Cara aplikasi pemupukan NPK Pelangi 20-10-10 pada padi sawah. Untuk lebih detail tentang pupuk NPK Pelangi sebagai berikut. Untuk mendapatkan produksi tanaman yang maksimal, maka selain menggunakan pupuk urea dan NPK Pelangi, sangat dianjurkan juga untuk menggunakan pupuk organik Z-organik. Pupuk Z-organik ditaburkan setelah tanah dibajak, lalu kemudian diratakan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa pupuk NPK Pelangi mempunyai sifat melepaskan unsur hara relatif lebih lambat, maka pupuk NPK Pelangi dianjurkan diberikan pada awal penanaman 0–7 hari setelah tanam, atau digunakan sebagai pupuk dasar dengan kisaran dosis antara 250–350 kg per hektar, dengan cara ditebar merata pada permukaan tanah sawah dalam keadaan macak-macak. Pupuk NPK Pelangi dengan ukuran butiran berkisar antara 2–4 mm
mempunyai bobot yang lebih berat dibandingkan pupuk Pril, sehingga pada saat ditebar dapat langsung menancap ke dalam lapisan tanah. Pemberian pupuk NPK Pelangi sebagai pupuk dasar dilakukan dengan pertimbangan bahwa bibit tanaman padi yang baru dicabut dari persemaian kemudian ditanam pada lahan sawah biasanya mengalami stres akibat adanya sistem perakaran yang putus pada saat dicabut, sehingga tanaman belum dapat menyerap unsur hara yang ada dalam tanah. Demikian pula dengan pupuk NPK Pelangi yang ditebarkan pada saat awal tanam, unsur haranya belum siap untuk diserap oleh perakaran tanaman. Dalam waktu 7-10 hari, sistem perakaran tanaman sudah dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Dan pada saat itu pula, unsur hara dari pupuk NPK Pelangi mulai siap untuk diserap secara bertahap oleh sistem perakaran tanaman padi. Sehingga tanaman padi bisa tumbuh subur karena persediaan makanan dalam tanah dapat tersedia untuk periode selama musim tanam. Setelah tanaman padi berumur antara 21-30 hari, maka mulai dipertimbangkan pemberian pemupukan susulan dengan menggunakan urea sebanyak 100 kg per hektar. Pemberian pupuk susulan urea tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan sebaiknya melihat pertumbuhan tanaman padi terlebih dahulu. Dengan cara demikian, maka hal ini mendidik petani agar menggunakan pupuk kimia secara bijaksana, tidak berlebihan. Aplikasi pemupukan NPK Pelangi 20-10-10 pada tanaman jagung dapat diberikan bersamaan pada saat penanaman benih jagung atau 0-7 hari setelah tanam. Pupuk NPK Pelangi dimasukkan ke dalam lubang pada kedalaman 5 cm dengan jarak lubang pupuk sekitar 10 cm dari lubang benih, kemudian ditutup dengan tanah. Benih jagung masih mempunyai cadangan makanan untuk pertumbuhan daun dan akarnya. Pada saat tanaman jagung berumur 1 minggu, sudah mempunyai sistem perakaran dan daun, maka tanaman tersebut sudah dapat menyerap unsur hara dari pupuk NPK Pelangi. Dosis pemupukan NPK Pelangi untuk tanaman jagung hibrida diberikan pada saat pemupukan dasar, yaitu 350 kg per hektar NPK Pelangi 20-10-10 atau 6-7,5 gram per tanaman untuk populasi tanaman sebanyak 60.000 tanaman jagung per hektar. Pemupukan susulan dengan memberikan pupuk urea sebanyak 100-200 kg per hektar atau 1,6-3,2 gram urea per tanaman dilakukan pada umur tanaman 21-30 hari setelah tanam. Cara pemupukan pada tanaman palawija dan hortikultura semusim. NPK Pelangi dapat digunakan untuk tanaman palawija atau hortikultura sebagai pupuk dasar yang ditebarkan pada bedengan, dan pada saat pengolahan tanah dicampur dengan pupuk kandang atau kompos, atau dapat pula dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam lubang di samping benih atau tanaman dengan kedalaman 5 cm dan jarak dari lubang tanam sekitar 7-10 cm, kemudian ditutup dengan tanah. Selanjutnya pada umur tanaman 21-30 hari setelah tanam dapat diberikan lagi sebagai pupuk susulan. Cara pemupukan pada tanaman buah-buahan. Untuk tanaman buah-buahan ini, akan lebih baik dilakukan pada awal dan akhir musim hujan, diberikan NPK Pelangi dengan cara dibenamkan pada kedalaman 10-15 cm di sekeliling batang, dengan jarak 2/3 lebar tajuk, dengan periode pemupukan 6 bulan sekali, dengan takaran 750 kg per hektar per aplikasi pemupukan. Nama saya Haji Mama Sari, Desa Wonopoyo, Kecamatan Kampungan, Kabupaten Situbondo. Saya nanam jagung ini memakai pupuk NPK Pelangi, hasilnya lebih memuaskan dari pupuk-pupuk yang lain. Dengan pemupukan yang lebih baik, pertanian saya ini bisa menghasilkan produksi yang lebih memuaskan. Per hektarnya menghasilkan 9 ton. Jadi saya ini sangat berterima kasih kepada perusahaan pupuk Kaltim ini, khususnya NPK Pelangi. Jadi pupuknya memang hebat dan top. Nama saya Pak Dimin, Ketua Kelompok Tani Mekar Harum, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Dulu sebelum ada Pelangi pakai NPK yang lain itu produksinya 1 pohon itu bisa mencapai 7,5 ton.
Tapi sekarang ada pelangi, saya pakai pelangi itu produksinya 1 pohon 1 kilo. Pakai pupuk pelangi itu juga menghemat tenaga, juga menghemat biaya. Karena apa? Karena saya gedekan di tengah-tengah tanaman sebanyak 1 sendok. 1 sendok, jadi kalau 4.000 pohon kira-kira ya 1/4 lah, itu habis 70 kilo. Jadi lebih menghemat biaya, juga menghemat tenaga. Kalau pakai NPK yang lain itu masih membutuhkan pancingan mutiara dan sebagainya, kocoran. Jadi saya kira malah lebih membengkak mengenai pembiayaan. Jadi saya pakai pelangi ini berproduksi juga meningkat. Umur juga sekarang sudah petik ke 15, ini tanpa perawatan masih dapat diproduksi meskipun keadaan seperti ini. Pakai pupuk NPK pelangi lebih oke, lebih cokcer, Pak. Bapak yang terhormat, perkenalkanlah kami Pak Haji Julis, alamat di Dusun Nganjukan, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu. Ini ada perkenalan baru dari pupuk kaltim tapi yang jenis pelangi. Nah, di sini pelangi kami mencoba baru 1 kali panen ini. Ya, saya sudah melihat kelihatan tampak hasilnya ada peningkatan. Dulunya dari 4 ton sekarang bisa menjadi yang kemarin itu 6 ton lebih sedikit lah kira-kira. Nah, di situ maka saya selaku petani menghibur sama teman-teman ini semua agar nantinya pakailah pupuk pelangi. Itu sudah kelihatan dari hasilnya, dari pendapatannya, dari berat gabahnya pun bisa meningkat, dan tahan lapuk. Soal penyakit tidak kayak karak-karak daun tuh kayaknya luput, enggak kena itu. Kemudian dari segi habis sebar itu pohonnya itu tetap hidup, dan pelangi saya katakan oye. Nama saya Haji Andi Matalata, selaku Ketua Kelompok Tani Mula Mendree, Desa Taware, Kecamatan Babuco, Kabupaten Bone. Sebelum kelompok tani di sini memakai pupuk NPK pelangi, produksi rata-rata per hektar 4 ton. Setelah menggunakan NPK pelangi, produksinya bisa 6-8 ton per hektar. Kasih di sini yang menjadi hama utama itu ada beberapa. Kalau dari si penyakit itu penyakit tindro, kalau hama yang sering menyerang di sini adalah penggere batang, hama tikus, kionomas. Itu merupakan hama utama di kelompok tani di sini di Stawaru ini. Dan setelah menggunakan NPK pelangi, otomatis dengan menggunakan pemupukan berimbang ini semua bisa teratasi. Kalau dari segi visi padi, ini nampak sekali seperti sebagaimana Bapak lihat di sini. Kalau memakai NPK pelangi, tanamannya hijau terus. Dan setelah adanya program dari pupuk kaltim ini, GP3K, ini masyarakat di sini merasakan manfaatnya sebagaimana Bapak-Bapak lihat karena di hamparan ini. Dan mudah-mudahan musim tanam berikutnya bisa dilanjutkan. Itulah harapan kami Pak selaku Ketua Kelompok Tani di sini. Jadi musim tanam ini baru 1.000 hektar lebih, jadi mungkin nanti musim tanam berikutnya bisa sampai 1 kecamatan Pak, kalau bisa kita usulkan kepada pemerintah dengan melalui pupuk kaltim. NPK pelangi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haji Tahang, Ketua Gapoktan Mula Mendree, Desa Tawore, Kecamatan Dua Bocoi, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya kita pakai urea dengan CA. Biasa 1 minggu itu menghijau terus, tapi setelah lewat 1 minggu mulai ujung padi itu menguning. Jadi NPK pelangi itu sejak dari dipakai itu ditabur sampai panen menguning padi itu sudah menghijau terus.
itu di Macoba memakai MPK Pelangi mencapai produksinya 6 sampai 8 ton. Dan di Cabeng, desa Cabeng dekat perjalanan masuk Gua Mampu, itu mencapai 9 sampai 11 ton. Petani meminta terima kasih banyak semua kepada pemerintah dengan Pupuk Kaltim atas adanya bantuan masuk di desa ini sehingga padi ini yang akan dipanen mulai di bulan 12 Desember. Mudah-mudahan bisa tahun depan akan dilanjutkan nanti ini program. Jadi hidup MPK Pelangi. Hidup. Perkenalkan, nama saya Lukman. Alamat Pak Kasalo, Kecamatan Dobocoy, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum saya kenal MPK, hasil produksi palingan cuma 4,5 sampai 5 ton per hektar. Dan menggunakan NPK Pelangi kadang bisa sampai 9 atau 10 per ton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPK Pelangi oke. Pupuk Kaltim yes. Saya atas nama Haji Dewa Pata, kelompok tani Bisoe, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Sebelum memakai Pelangi, urea dengan CA hasilnya cuma 4 ton sampai 5 ton saja. Sekarang memakai Pelangi sudah sampai 9 ton per hektar. Dosisnya 300 kg NPK Pelangi, tambah urea 100 kg. Saya mulai memakai Pelangi sampai sekarang sudah 3-4 panen saya pakai Pelangi itu. Tapi sekarang masyarakat itu di Desa Balielo dia minta Pelangi sekarang. Dia melihat hasilnya ya cukup baik. Pakai pupuk MPK Pelangi. Oke. Nama saya Igusti Made Cagar. Garapan saya hanya 50 harau. Sebelum memakai pupuk Pelangi, pakai pupuk urea hanya produksinya hanya 55. Sesudah memakai pupuk Pelangi, sekarang hasilnya sudah mencapai 8,5 per ton per hektar. Saya memupukkan pupuk Pelangi lebih gampang pekerjaannya apa sebabnya? Karena pupuk Pelangi itu butir-butirnya besar gitu, lebih memudahkan tidak mencampur gitu. Ya itu kemudahannya pakai pupuk Pelangi. Pelangi oke. Nama saya Nyaman Netra, Pak. Anggota Subak Manik Menuh. Sebelum menggunakan pupuk Pelangi hanya menikmati hasil 5 ton per hektar. Sesudahnya menggunakan pupuk Pelangi dapat hasil 10 ton per hektar. Dan saya minta kepada Pupuk Kaltim semoga dilanjutkan bantuan ini, semoga sampai tercapai tujuan saya mencapai hasil lebih meningkat. NPK Pelangi oke. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan pupuk NPK Pelangi. NPK Pelangi, andalan petani. PT Pupuk Kalimantan Timur, maju bersama petani.